kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, ya, yang merupakan mazhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Iqna fi Khalli Al-Fati Abi Syuja. Jadi ada 6 faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub. Ya, ada 6 faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub. 3 itu merupakan faktor yang bersama-sama, di mana laki dan perempuan itu sama. Kemudian 3 itu khusus untuk perempuan. Apa 3 sebab yang menyebabkan laki dan perempuan itu harus mandi junub? Yang pertama adalah iltiqa'u al-khitanain, itu ya. Jadi kalau bapak ibu mau suami istri atau bukan suami istri, begitu dua kemaluannya itu bertemu, ya, itu namanya iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua kemaluan yang dikhitan. Mau keluar ataukah tidak spermanya, itu wajib mandi. Nah, itu. Bahkan kemudian di dalam kitab itu dijelaskan, ya, termasuk misalnya melakukan hubungan tidak dengan manusia, ya, termasuk hubungan dengan misalnya hewan, ya, itu wajib mandi. Termasuk juga kalau, ya, misalnya ada orang berhubungan badan dengan mayit, itu wajib mandi, ya. Nah, itu namanya iltiqa'ul khitanain, itu sebab pertama. Yang kedua, itu adalah inzalul mani, keluarnya sperma, ya, mau laki mau perempuan, meskipun istilah mani itu biasanya untuk laki-laki, tapi baik laki maupun perempuan, bukan karena faktor hubungan, ya, pokoknya spermanya tadi keluar. Apakah dia mimpi? Mimpi itu kan tidak ada hubungan, tapi mimpi kemudian keluar, ya, mimpi basah. Mimpi basah itu bisa laki bisa perempuan, ya. Begitu juga misalnya tidak mimpi, tapi misalnya, ya, mohon maaf, melakukan onani atau apa namanya, masturbasi misalnya, gitu, keluar, wajib mandi. Itu sebab yang kedua. Laki perempuan sama. Yang ketiga, sebab yang sama itu adalah mayit. Laki perempuan begitu jadi mayit wajib mandi, ya, ya, yang mandikan ya tentu orang lain, bukan mayitnya mandi sendiri, ya. Nah, tapi itu sebab yang sama antara laki dan perempuan, gitu. Nah, ini yang mesti dipahami. Nah, penjelasan ini dijelaskan di dalam kitab Iqna. Kemudian yang kedua adalah sebab yang hanya menjadi sebab bagi perempuan, yaitu 3. Pertama, haid. Jadi kalau perempuan haid, begitu selesai wajib mandi. Yang kedua, nifas, ya, nifas, darah nifas yang menyertai kelahiran, itu wajib mandi. Begitu selesai wajib mandi. Yang ketiga itu adalah wiladah, yaitu melahirkan. Jadi ketika perempuan melahirkan itu kan ada pendarahan, ya. Nah, maka ini juga mewajibkan dia untuk mandi. Nah, jadi 3 sebab tadi bersama-sama antara laki dengan perempuan, 3 sebab khusus untuk perempuan. Nah, ini yang mesti dipahami, ya, terkait dengan apa faktor yang menyebabkan orang itu harus mandi junub, gitu, ya. Nah, ini.